Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Andi Dartinawati, kita berjumpa lagi dalam aksi nyata pada diferensiasi dalam pembelajaran SMP paket B, yaitu melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, proses. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam belajar, memberikan keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada siswa berdasarkan kebutuhan, kesiapan belajar siswa secara konkret abstrak, minat belajar siswa dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajarnya, visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses merupakan usaha untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual siswa, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, video, perform, desain, diagram dan produk tagihan lainnya kepada siswa dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya yang mencerminkan pemahaman siswa dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pada tahap awal sebelum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik yang meliputi aspek 1. Kesiapan belajar, readiness, siswa. Kapasitas untuk menguasai materi baru sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. 2. Minat siswa. Menimbulkan keingintahuan siswa. 3. Profil belajar siswa. Siswa bekerja dengan cara yang mereka sukai. Preferensi gaya belajar siswa yaitu visual atau melihat, auditori atau mendengar, kinestetik atau sambil melakukan. Pada aksi nyata ini, saya merancang pembelajaran di kelas dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu jenis diferensiasi konten, proses, dan produk. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut didasarkan pada hasil identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar siswa di kelas. Hasil dari pemetaan kebutuhan belajar murid dapat kita lihat pada tabel dalam slide berikut ini, yang dilengkapi dengan rancangan pembelajaran pada modul ajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi. Guru mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui tes diagnostik non-kognitif untuk memetakan gaya belajar siswa dan tes diagnostik kognitif untuk memetakan kesiapan belajar siswa terkait materi. People's jobs or profession. Sebagai langkah awal untuk mengawali kegiatan, terlebih dahulu guru memberi salam, menyapa murid, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran, memberi motivasi belajar, mendekatkan diri pada peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan representatif pada peserta didik. Guru bersama peserta didik mereview materi sebelumnya, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa yang telah dipetakan. Siswa dikelompokkan dengan tingkat pemahaman atau daya serap yang sama. Guru membagikan sumber belajar atau materi ajar berupa media pembelajaran interaktif dengan jenis yang berbeda pada setiap kelompok, yaitu berupa gambar untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar visual, instruksi verbal, dan sumber belajar berupa audio untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar auditori. Kelompok kinestetik diarahkan untuk bergerak melakukan aktivitas di luar kelas mencari sumber belajar dengan petunjuk yang telah diberikan. Ini merupakan diferensiasi konten.
Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang merupakan tugas mereka. Selama proses diskusi berlangsung, guru memberikan banyak bimbingan pada kelompok dengan pemahaman kurang, memberikan sedikit bimbingan pada kelompok dengan pemahaman sedang atau cukup, dan memberikan kesempatan belajar mandiri pada kelompok dengan pemahaman baik. Ini merupakan diferensiasi proses. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi mereka dan berbagi peran ketika presentasi. Ada yang menjadi moderator, penyaji dan penjawab pertanyaan. Guru memberikan tugas mandiri kepada siswa dengan tagihan tugas berdasarkan profil belajarnya atau preferensi gaya belajar, yaitu tugas untuk menyajikan pemahaman siswa terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang yaitu visual dalam bentuk gambar, auditori dalam bentuk verbal atau audio, kinestetik dalam bentuk video short atau aplikasi lainnya. Nah, ini diferensiasi produk. Dalam akhir pembelajaran pada kegiatan penutup, guru dan siswa merefleksikan hasil kegiatan dengan menuliskan kesan, harapan serta perasaan yang dirasakan selama proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian evaluasi berupa game quiz. Oke, next. Pada form umpan balik siswa, kali ini menggunakan metode yang tersedia di perpustakaan belajar, yaitu metode Know, Wonder, Learn. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menuntun siswa mengembangkan kemandirian dirinya, mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang optimal. Indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang siswa, yaitu siswa mampu merefleksikan dirinya. Kemampuan siswa dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Sekian aksi nyata diferensiasi dalam pembelajaran SMP. Semoga dapat mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.